Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dr. Armauliza Septiawan, SOS MS. Saya adalah seorang dosen di program studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji. Adapun dalam kesempatan ini, saya akan menyampaikan deskripsi umum dan materi pembelajaran dari mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Manajemen Perubahan dan Inovasi. Saudara-saudara sekalian, video ini saya buat dalam rangka persyaratan mengikuti proses sertifikasi dosen sebagai bentuk unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi di dalam bidang pengajaran. Baik, untuk mempersingkat penyampaian, maka saya akan menyampaikan deskripsi umum terlebih dahulu tentang mata kuliah Manajemen Perubahan dan Inovasi. Bapak Ibu sekalian, mata kuliah ini bertujuan memberikan pemahaman dan keterampilan kepada mahasiswa mengenai fenomena praktis perubahan dalam organisasi publik. Dalam prosesnya perkuliahan nanti, mahasiswa akan mengetahui penyingkapan realitas konkret organisasi publik yang senantiasa menghadapi tantangan perubahan secara terintegrasi. Juga mahasiswa akan berupaya memahami berbagai upaya perubahan-perubahan tersebut, baik retensi sampai kepada proses penerimaan perubahan organisasi menjadi satu kebijakan yang strategis di dalam organisasi. Inovasi dalam mata perkuliahan ini dimaknai secara komprehensif, yaitu sebagai satu aspek yang strategis untuk menunjang proses manajemen perubahan tadi, baik dalam cangkupan lingkungan organisasi secara menyeluruh, lingkungan kelompok atau teamwork, baik atau sampai kepada tingkat individu. Dengan demikian, mahasiswa diharapkan memiliki sensitivitas yang memadai terhadap kompleksitas persoalan yang semakin hari semakin meningkat dinamikanya, dan ini perlu kemampuan analisis yang dibutuhkan untuk berinovasi menyelesaikan persoalan yang muncul dalam dinamika organisasi publik, baik secara sistematis, metodologis, dan strategis nantinya. Baik saudara-saudara sekalian, secara khusus mata kuliah ini memiliki capaian pembelajaran mata kuliah, yakni mencakup beberapa hal berikut. Yang pertama yaitu tentu untuk memahami konsep, dasar manajemen perubahan, inovasi, serta lokus-lokus organisasi publik yang mungkin tempat terjadinya fenomena ini secara sosial nantinya. Selanjutnya, yang kedua, perkuliahan ini juga ditujukan untuk mencapai tujuan perkuliahan untuk agar mahasiswa lebih memahami realita perubahan dan ragam inovasi yang pernah dilakukan secara beragam di berbagai tipe organisasi yang saat ini ada di dalam lingkungan sosial kita. Dan yang terakhir, tentu sebagai kebutuhan kompetensi Anda semua, mahasiswa seharusnya mampu setelah mengikuti perkuliahan ini untuk mengembangkan rancangan dan menerapkan analisis responsif. Kenapa responsif? Karena memang perubahan semakin hari semakin dirasa cepat dan menyentuh tantangan-tantangan organisasi yang semakin dinamis pula. Dengan demikian diperlukan responsivitas mahasiswa yang akan lulus perkuliahan ini untuk mengusulkan alternatif inovasi organisasional yang dapat diaplikasikan secara integral melalui subjek-subjek tertentu, misalnya dalam organisasi secara keseluruhan, dalam lingkup tim kerja, atau dalam lingkup pribadi individu sebagai bagian dari organisasi. Nah, selanjutnya bagaimana implementasi perkuliahan ini nantinya? Nah, demikian sedikit saya sampaikan bahwa pembelajaran dalam perkuliahan Manajemen Perubahan dan Inovasi ini terdiri dari dua metode besar, yaitu sinkronus dan asinkronus. Sinkronus tentu kita akan mempergunakan sumber daya yang tersedia di fakultas, baik di program studi sarjana maupun di program studi pasca sarjana gitu. Nah, kita kan tersedia beberapa kelas yang tentu akan dapat melakukan metode pembelajaran sinkronus atau tatap muka. Yang kedua, tentu
kita akan memberdayakan penunjang sistem pembelajaran asinkronus menggunakan web conference ya seperti Google Classroom atau alternatif yang lain. Itu kita juga biasanya mempergunakan Zoom aplikasi yang juga bisa kita ikuti nanti sembari perkuliahan ini dilaksanakan. Nah, ada juga kita menggunakan satu forum komunikasi khusus di dalam sebagai peserta perkuliahan, yaitu menggunakan grup WhatsApp. Nah, ini sangat penting menurut saya karena dalam rentang waktu perkuliahan nantinya tentu kita akan menggunakan pola komunikasi baik di dalam jadwal perkuliahan maupun di luar, dan ini mungkin dari pembelajaran sebelum-sebelumnya grup WhatsApp ini sangat membantu. Nah, metode selanjutnya mungkin terkait dengan sinkronus dan asinkronus tadi. Perkuliahan ini nantinya seluruhnya dilaksanakan dalam rentang waktu 16 minggu. Nah, seperti biasa dan sesuai aturan yang sudah ditetapkan, kebiasaan di kita itu pertemuan dalam minggu ke-8 itu menyelenggarakan ujian tengah semester, dan pada minggu ke-16 akan menyelenggarakan ujian akhir semester. Nah, ada juga dalam perkuliahan ini nantinya itu tugas. Nah, tugas ini diberdayakan sebagai penunjang kompetensi Anda semua, khususnya dalam kompetensi Anda berpraktek nantinya setelah lulus mata perkuliahan ini. Nah, itu tentu akan kita tentukan dalam periode rentang waktu minggu ke-8 sampai ke-16 gitu. Ini yang akan kita laksanakan nantinya. Baik, selanjutnya tentu setelah metode-metode tadi dilaksanakan, perlu juga evaluasi pembelajaran sebagai upaya kita bersama untuk melakukan penilaian terhadap keberhasilan proses pembelajaran ini nantinya. Nah, yang pertama, evaluasi pembelajaran dilaksanakan tentu ini mengikat secara menyeluruh di Universitas Maritim Raja Ali Haji. Kita menggunakan aplikasi SIPA ya, yang sudah disesuaikan dengan aturan akademik yang berlaku. Nah, adapun bobot penilaian secara umum melibatkan kategori keaktifan. Ya, ini baik keaktifan Anda di kelas berpartisipasi maupun sampai kepada partisipasi ide Anda dalam forum diskusi. Nah, tugas kelompok atau tugas secara mandiri ini akan dilaksanakan sesuai alternatif kesepakatan kita nantinya. Nah, ujian tengah semester ini sampai dengan ujian akhir semester akan dilakukan secara sinkron dengan pelaksanaan tugas ini nantinya. Nah, khusus evaluasi tugas ya, terkait perkuliahan akan melibatkan penilaian terhadap display presentasi. Jadi memiliki rubrik penilaian tersendiri yang selain display presentasinya gimana kualitasnya, tentu akan kita nilai bagaimana keaktifan dalam diskusi presentasi nantinya. Dan tentu juga tetap mengedepankan kualitas ide-ide yang disampaikan dalam diskusi gitu. Jadi tidak sekedar menyampaikan pendapat mendapatkan nilai sedemikian rupa. Jadi demikian dalam pelaksanaan evaluasi nantinya, dan keseluruhannya itu akan direkap dalam sistem SIPA yang sudah saya sampaikan tadi. Baik, selanjutnya referensi kepustakaan. Tentu selama perkuliahan 16 minggu itu kita membutuhkan referensi ya, yang kita perlukan dalam mencari secara aktif sumber-sumber. Ini kami mengharapkan sumber-sumber kepustakaannya khususnya artikel ilmiah, karena memang artikel ilmiah lah tempat kita menemukan hasil observasi terkini gitu, yang akan mendukung Anda selama mengikuti perkuliahan. Mohon memastikan terlebih dahulu bahwa artikel ilmiah tersebut bersumber dari pengindeks yang valid. Nah, dan selanjutnya buku bacaan maupun sumber modul pembelajaran yang tersedia, silakan Anda mencarinya juga secara aktif yang tentunya disesuaikan dengan relevansi dalam perkuliahan ini. Nah, ini yang akan membantu Anda mengembangkan rancangan-rancangan inovasi yang secara empiris dapat dipraktekkan dalam lingkungan sosial nantinya. Baik. Selanjutnya terkait materi pembelajaran dalam pertemuan kita yang ketiga ini akan disampaikan dalam kesempatan berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.
Alhamdulillah kita sudah berkumpul bersama-sama ya rekan-rekan mahasiswa. Selamat siang. Doa kita bersama hari ini, alhamdulillah kawan-kawan juga diberikan kesehatan dan kesempatan gitu ya. Sebelum memulai perkuliahan hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu supaya mendapatkan keberkahan pengetahuan dari Allah Subhanahu wa taala. Saya beragama Islam, maka saya akan memimpin doa dengan cara muslim gitu ya. Demikian. Baik, doa dimulai. Selesai. Baik, rekan-rekan mahasiswa sekalian, sebagai bentuk aplikasi dari perkuliahan kita, sebagaimana biasanya tentu ada proses absensi ya, yang membuktikan bahwa Anda juga turut berpartisipasi dalam setiap pembelajaran di perkuliahan ini. Nah, baik, saya akan cukup memulai saja untuk memanggil nama masing-masing dari rekan-rekan mahasiswa. Yang pertama Erwin, hadir. Yang kedua Edrisa Maharani, oke ya, hadir ya. Farmana Naswari, hadir. Harasta, hadir. Jericho Angel ya. Hadir, Pak. Oh, hadir, oke. Saskia Pratiwi, oke, baik. Rama, baik, saya kira ini alhamdulillah hari ini hadir semuanya. Baik, rekan-rekan sekalian, kita coba lanjutkan untuk perkuliahan kita yang ketiga ya, sesuai dengan rencana pembelajaran kita yang sudah kita bicarakan sebelumnya. Nah, kita mulai saja. Topik kali ini adalah mengenai governance and innovation. Jadi begini, coba kita segarkan kembali ingatan kita supaya lebih paham ya terhadap perkuliahannya tentang governansi dan inovasi. Ini adalah hal-hal yang berhubungan dengan manajemen perubahan gitu ya. Tentu kita sama-sama sudah bahas kemarin, sudah diskusikan malah bahwa perubahan itu sendiri memang semakin zaman ya, semakin terasa semakin dinamis gitu, dan ini menyentuh berbagai sendi organisasi publik saat ini ya. Dan ini juga yang menyebabkan beberapa paradigma pengetahuan di dalam ilmu administrasi negara itu terus berkembang. Nah, seperti itu. Coba diingat-ingat lagi, banyak sebab ya yang menyebabkan terjadinya perubahan di dalam organisasi itu. Yang paling sering kita lihat ya dalam organisasi khususnya di pemerintahan itu ya kehadiran aturan dan peraturan yang cukup ketat ya, senantiasa berubah sedemikian rupa dalam periode setahun bahkan berapa kali gitu ya terjadi perubahan, dan ini merepotkan sebenarnya bagi kalangan-kalangan organisasi yang bersifat retensi gitu ya, menolak ya. Banyak orang yang dengan kapasitasnya dah terlalu nyaman dengan posisinya juga justru menolak gitu ya terhadap perubahan. Nah, tugas kita sekarang dengan pengetahuan dan pemahaman yang kita miliki, kita harus bisa memanage perubahan tersebut menjadi proses manajemen yang efektif gitu. Nah, ini yang menjadi tugas kita masing-masing gitu ya. Baik, ya bukan saya saja gitu ya sebagai bagian dari organisasi, kawan-kawan mahasiswa juga sedang berpraktek gitu ya di dalam organisasi masing-masing, karena kita concern di sini adalah organisasi publik, tidak terlepas pada organisasi non formal justru sudah menerapkan prinsip-prinsip manajemen biasanya, dan itu banyak berkembang di masyarakat. Baik, terkait dengan proses perubahan tadi, ada konsepsi yang menurut Bennington and Hartley ini ya, ada satu penelitian, inilah yang menyebabkan adanya proses-proses periodensi perubahan paradigma tadi. Ini khusus kita di administrasi publik gitu ya. Nah, ini sekarang yang menjadi kesadaran terdapat titik-titik poin gitu ya, bahwa memang dalam konteksnya paradigma administrasi model lama klasik gitu ya cenderung stable ya. Stable artinya perubahan yang datang itu menjadi tantangan organisasi justru datangnya
tidak serigid seperti sekarang gitu ya. Jadi karakternya secara kontekstual itu lebih stabil gitu. Nah, muncul lagi paradigma baru ketika itu karena kita terus mengembangkan cara kita melakukan pelayanan publik gitu ya. Cara kita melakukan pelayanan publik itu terus mutakhir, terus menuju kepada kebutuhan tentu ya, berorientasi kepada kebutuhan. Hanya saja mindsetnya di sini konteksnya adalah kompetitif. Kenapa kompetitif? Ya mungkin citizen pada zaman ini masih dimaknai sebagai konsumen gitu ya. Nah, dalam satu tonggak penelitiannya ini ada pengetahuan bahwa pemerintah hari ini perlu menerapkan pola pikir privat gitu ya. Karena di sinilah kita mungkin tersadar bahwa semakin lama dalam hal kebijakan fiskal kita semakin susah mengalokasikan sumber daya yang kita miliki karena anggaran terbatas gitu. Jadi kita tidak hanya berpikir untuk mempergunakan sumber daya, menghabiskan sumber daya, tapi harus berpikir bagaimana kita juga mendapatkan sumber pendapatan terbaru gitu. Nah, ini juga mindset privat atau bisnis diterapkan di sini. Jadi tidak salah ketika pemerintah mempersepsikan warga negara itu sebagai konsumen gitu ya. Jadi ada yang bonafit dan ada yang tidak bonafit. Ini mungkin sudah kita bahas sebelumnya. Nah, baik. Selanjutnya, nah ini yang sekarang ya. Sekarang itu justru sudah bergerak kepada network gitu ya. Network government, tata kelolanya ini sudah kemana-mana. Artinya di sini kelihatan bahwa subjek itu tidak lagi setara gitu ya. Dalam berbagai ragam kalangan yang datang berbeda-beda gitu. Kenapa di era ini pasti kita tuntutannya berkolaborasi sangat tinggi gitu ya. Sementara kita adalah kapasitas sumber daya manusia yang berbeda antara warga negara dengan organisasi pemerintah yang memang notabene-nya selalu mengalami pelatihan-pelatihan secara periodik gitu ya. Baik ini di segala organisasi publik seperti itu ya. Karena memang pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia itu adalah metode yang digunakan satu organisasi untuk semakin mengembangkan kualitas sumber daya manusia orang-orang anggota-anggota organisasinya gitu ya. Mau nggak mau ya, keniscayaan di zaman sekarang itu terjadi terlalu rigid. Kenapa? Karena memang terlalu banyak kondisi-kondisi ketidakpastian yang di luar perkiraan kita memang ya. Lagi tenang-tenang, lagi stabil-stabil terjadi COVID-19 gitu ya. Jadi terlalu banyak adjustment gitu sehingga memang masing-masing kita harus menyesuaikan kapasitas masing-masing ya. Artinya ketika kita jadi citizen sekarang ya kita harus siap gitu ya. Harus siap saling bahu-membahu dengan pemerintah, tidak lagi menggunakan mindset di zaman era public administration yang lama gitu ya. Kenapa? Ya karena kita juga sekarang sudah dituntut menjadi citizen yang mandiri gitu. Gimana mau bahu-membahu tapi kita nggak mandiri gitu. Padahal ya baik dalam beberapa rangkaian tata pemerintahan tujuannya tetap memandirikan subjeknya. Subjeknya itu siapa ya? Tentu masyarakat gitu yang paling banyak gitu. Nah, ya kalau kita saja diharapkan subjek pemerintah saja tentu nanti akan berhadapan dengan tantangan anggaran yang semakin terbatas gitu. Nah, seperti itu. Baik, coba kita lanjutkan saja itu nanti selebihnya kalian bisa mencermati tabulasi yang saya sampaikan. Nah, cerita bahu-membahu tadi inilah yang membentuk satu gaya governansi yang baru gitu ya, gaya governansi yang baru dan yang itu mungkin akan dibutuhkan bagi kawan-kawan mahasiswa nanti ketika melakukan penelitian gitu. Ya kenapa harus terjun ke banyak subjek ya? Mungkin karena sekarang eranya harus saling melengkapi karena terlalu dinamis perubahan yang terjadi gitu ya. Ya diatur pemerintahnya dengan peraturan, kondisi sosial masyarakatnya tidak sama gitu. Nah, ini yang menyebabkan beberapa pola hubungan pemerintah dan masyarakat saat ini masih sering mengalami kebuntuan. Nah, itu coba lihat baik ini dalam melakukan tata pemerintahan yang sekarang itu justru tidak lagi baik lintas hierarki tidak terstruktur formal atau informal gitu, segala macam ragam jalur yang tersedia itu bersatu padu ya. Jadi menunjukkan kita memang harus bahu-membahu untuk menyelesaikan satu masalah. Inovasi tadi adalah itu dia. Upaya kita menyelesaikan masalah itu inovasi gitu. Selalu kita berinovasi untuk apa tujuannya? Untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi. Untuk kalau masalahnya sudah selesai,
akan menyediakan kebutuhan yang dibutuhkan masyarakat hari ini. Nah, itu banyak nanti realita-realita di lapangan yang akan kawan-kawan mahasiswa juga bisa melihat langsung ya, baik di pemberitaan atau di artikel-artikel ilmiah. Baik, inilah dia sedikit periodensi bagaimana perkembangan ilmu administrasi ini. Sedikit kita balik flashback ke materi sebelumnya bahwa tujuan administrasi itu sendiri ya mencapai tujuan ya, mencapai tujuan yang rasional. Artinya dalam hal ini tentu tujuan negara. Tujuan negara. Artinya paradigma itu berkembang berdasarkan tujuan yang ingin dicapai. Nah, mencapai tujuan itulah inovasi gitu. Nah, jangan dipersepsikan bahwa yang berinovasi itu ya hanya kawan-kawan dari teknik gitu ya, bukan. Gitu. Kita juga dari ilmu sosial juga berinovasi. Menghasilkan teknologi, mungkin dalam bentuk prosedur gitu ya, tidak dalam bentuk kacamata gitu ya. Nah, tidak dalam bentuk laptop dan macam-macam ya, tapi ada macam-macam. Kawan-kawan di komunikasi juga ada teknologi yang dihasilkan. Nah, itu semata-mata hanya menjawab tuntutan-tuntutan ini. Hanya semakin paradigmanya ke network, tentu harus semakin sering berinovasi gitu ya. Artinya ya kawan-kawan hari ini butuh banyak pemahaman, butuh banyak turun ke lapangan supaya semakin refresh terus pengetahuannya, semakin refresh terus problem hari ini kebutuhannya apa gitu. Supaya bisa berinovasi gitu. Nah, ini yang menyebabkan paradigma administrasi publik itu terus berkembang gitu. Nah, baik. Ini juga kita sampaikan demikian, ada beberapa kategori yang bisa kita nilai. Ya, ini karena kompetensi kalian di dalam perkuliahan ini juga harus mampu ya menganalisis satu organisasi publik dalam konteks melakukan perubahan tuh dia masuk ke kelas yang mana. Itu kelas 1, kelas 2, kelas 3 atau di matriks keempat gitu yang agak ini ya. Ini ditentukan oleh tingkat inovasi dan improvementnya terhadap perubahan-perubahan yang terjadi. Nah, makin sering berinovasi, makin banyak improvementnya, pengembangan ke arah yang positif tentu ya, bukan ke negatif. Nah, ini akan sampai di kuadran keempat dan itu nilainya cukup bagus gitu ya. Sangat baik sekali. Nah, kenapa ada kuadran keempat Pak gitu ya? Karena memang organisasi yang bisa bertahan itu hari ini adalah yang terus-menerus berinovasi dan terus-menerus berimprovisasi gitu. Karena manusianya semakin dinamis ya, kebutuhannya terus berkembang. Jadi kalau masuk di kuadran yang lain bisa jadi dalam periode 5 tahun, 10 tahun dia tidak bisa bertahan. Gitu, seperti itu. Baik. Nah, sebelum saya akhiri mungkin ada pertanyaan dari rekan-rekan mahasiswa sekalian. Baik, silakan. Baik. Oke. Baik, pertanyaan yang bagus sekali ya. Ini prospek ya ke depannya gimana gitu. Nah, dalam beberapa kesempatan saya juga ini kalian bisa juga nanti membuka-buka kembali referensi, lihat di penelitian yang sebelum-sebelumnya bahwa hari ini yang paling sulit itu adalah menumbuhkan inovasi sosial. Nah, pengetahuan inovasi sosial itu masih sangat sedikit dalam kajian ilmu administrasi negara gitu. Kenapa demikian? Kalau kita sebagai sumber daya manusia yang berkualitas ada tuntutan untuk berinovasi, kita tidak sulit gitu. Kenapa? Karena kita masih menguasai metodologi. Tuh, pertanyaannya inovasi sosial ini bukan dari insan-insan yang siap kualitas sumber daya manusia ya, tapi masyarakat gitu. Misalnya kalau kita ini adalah wilayah di batas negara gitu. Apa yang bisa kita lakukan inovasi untuk menjawab misalnya tuntutan pendapatan masyarakat yang rendah hari ini? Itu di wilayah Kepri misalnya, di wilayah Kepulauan Riau gitu. Nah, tentu kan ini bukan berdasarkan kita, tapi berdasarkan masyarakat. Kenapa harus masyarakatnya? Karena mereka subjeknya gitu. Bisa saja kita punya ide bangun hotel, tapi apakah hotel itu juga fashionnya masyarakat gitu ya? Jangan-jangan masyarakat hanya bisa kapasitasnya hanya memperkuat sektor perikanan tangkap karena itu yang banyak di sini dibuat jadi pupuk atau dibuat jadi sumber makanan lain ya, bahan pakan ternak misalnya gitu dari ikan yang berlimpah gitu ya, mungkin itu gitu. Jadi inovasi sosial itulah dia. Itu tumbuh dan berkembang berdasarkan ide dari masyarakat. Nah, baik, pertanyaan yang bagus sekali. Saya kira
ini dulu ya mungkin. Sebelum saya akhiri, mari kita berdoa kembali. Semoga pengetahuan yang kita dapatkan hari ini mendapat keberkahan. Baik, doa dimulai. Doa selesai. Alhamdulillah sudah selesai perkuliahannya. Mungkin kita lanjutkan kembali di pertemuan keempat. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian kami sampaikan dan kami buat konten pembelajaran mata kuliah manajemen perubahan dan inovasi sesuai dengan penugasan yang saya terima dalam proses sertifikasi dosen sebagai bukti unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi bidang pengajaran. Hal ini kami dedikasikan kepada kemajuan dan pengembangan pendidikan tinggi secara nasional baik secara lokal di Provinsi Kepulauan Riau. Terima kasih kami sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.